Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca Allahumma anta rabbi karena kita berharap melatih diri menghafal doa itu untuk diri kita sendiri, kemudian bisa kita baca bersama juga. Allah manta rabbuna la ilaha anta khalaqtana. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita masih sehat ya, masih sempat menggunakan waktu subuh yang sangat baik ini, yang sangat banyak rahmat Allah diturunkan pada waktu ini. Kita gunakan untuk tadzkirah, untuk saling mengingatkan, untuk saling menyampaikan pesan. Mudah-mudahan selalu kita berada dalam keadaan majelis kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah kita ketahui, orang yang berada dalam majelis ilmu, Allah utus malaikatnya ke situ membentangkan sayapnya. Ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, minggu kemarin saya tidak bisa hadir karena ke Bukit Tinggi. Ada acara di Bukit Tinggi, dan minggu sebelumnya kita membahas doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', sampai terakhir tinggal satu lagi, wa min doain la yusma'. Aku atau kami berlindung dengan engkau dari doa yang tidak diangkat, layur, doa yang tidak diangkatkan. Apa artinya doa nggak diangkat? Ya tidak diterima. Doa sampai terhenti begitu saja. Tadi Imam anak kita Romanti, salah satu doa yang bacanya apa? Ya Allah, berilah kekuatan, lindungilah para pejuang muslim di Palestina dan fi kulli makan, dan di mana saja. Orang-orang pejuang muslim kita semua dilindungi oleh Allah, dibantu oleh Allah, dan seterusnya. Kita yakin, saya semuanya kita sudah tahu apa yang terjadi sekarang di Palestina, dan itu sudah langsung lama sekali. Palestina itu memang menjadi negeri yang dipeributkan oleh semua bangsa. Tapi yang perlu kita ambil pelajaran adalah orang Yahudi itu dalam janji Allah dalam Quran ada 3. Mereka akan menjadi orang yang bercerai-berai karena mereka sombong-sombong, orang Yahudi. Kemudian mereka akan kuat ilmu pengetahuan seperti sekarang, dan saatnya nanti mereka akan terusir lagi karena kesombongan mereka. Mereka adalah bangsa yang sangat
tidak mau menerima kebenaran orang lain. Makanya dulu mereka diusir, dibunuhi oleh Fir'aun, kemudian oleh Hitler di Eropa, di Jerman. Di Jerman itu dulu orang Yahudi itu banyak di Eropa. Dibunuhi, itu jutaan orang yang dibunuh oleh Hitler. Ada satu camp konsentrasi Nazi. Nazi itu adalah semacam partai orang di Jerman di pimpinan dari Hitler. Satu camp konsentrasi namanya di Dachau. Dachau itu di Jerman, dekat-dekat ke Austria. Saya ke sana pada tahun 2008. Saya tengok di situ, di Dachau itu, bagaimana orang Yahudi itu disiksa oleh Hitler. Itu sekarang dijadikan museum. Kenapa seperti itu? Kok Hitler itu begitu bengis pada Yahudi? Karena Yahudi itu sifatnya munafik. Jadi kalau berdagang curang, kalau ada peperangan dia mencari untung dalam peperangan itu. Dia berjualan di saat negeri susah, ekonomi sulit, orang saling berbunuh-bunuh, saling membantu, dia mencari kesempatan untuk dirinya masing-masing. Dan dalam sejarah dikatakan Hitler itu sebenarnya dia ada darah Yahudinya. Kenapa begitu? Karena ibunya Hitler ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Yahudi. Kemudian ibunya itu katakanlah kasarnya diperkosa oleh orang Yahudi, lalu hamil, lalu lahirlah Hitler, dan terlantar ibunya diusir, terlantar ibunya itu menjadi gelandangan. Tapi dasarnya Hitler ini memang dasar punya otak cerdas, maka dia kemudian jadi tentara, dan dia pelajari dirinya bahwa ibunya begitukan dulu oleh Yahudi. Dan setelah dia besar, dilihatnya perang Yahudi itu memang seperti itu. Makanya dia dendam. Dia dendam luar biasa. Setelah dia berhasil merebut kekuasaan, maka dibunuhnya Yahudi. Maka muncul perang dunia II sebelum itu. Ibu bapak sekalian, sangat bengis memang ya, perlakuan terhadap Yahudi. Makanya Yahudi itu sekarang penderitaannya itu dulu tuh dijadikannya sebagai dendam, tapi tidak pernah ada umat Islam yang memperlakukan seperti itu. Dia dendamnya ke Hitler atau Fir'aun, tapi kemudian dia berbuat jahat kepada Islam. Dia terusir dari negerinya, dulu ada sekitar Palestina, tapi sekarang diambilnya kembali, dalam artian diperluasnya dengan cara paksa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yahudi yang ada sekarang itu? Mereka dulu minta, karena mereka terusir, mereka minta tanah kepada Sultan Turki yang menguasai Palestina pada waktu itu, karena mereka orang yang terusir, teraniaya segala macam. Karena Sultan nggak salah Abdul Hamid, ya, lupa nama, itu memberi tempat mereka untuk kena kasihan. Tapi Yahudi ini persis seperti Benalu, diberi tempat tinggal, ya, tapi dia menghisap tempat tinggalnya. Ibu, kita kan tahu Benalu ya. Saya jalan
suka jalan pagi di Citra Garden. Sepertinya Allah memperlihatkan kepada saya di Citra Garden itu. Apa? Itu kan ada banyak pohon-pohon, ya, pohon-pohon yang untuk taman-taman. Ada beberapa pohon, ya saya sudah lama, sudah lebih tahun saya jalan di situ. Dulu pohon itu bagus, berbunga-bunganya cantik, dan ada beberapa pohon. Kemudian tumbuh di situ benalu di salah satu pohon. Ya, pohon ini ya katakanlah memang dia tidak bisa mengusir ya, tapi ini menjadi tamsil. Kata orang tua kita, belajar kepada alam, alam terkambang jadi guru. Pohon ini benalu ini lama-lama besar. Pohon yang dulu hijau, subur, lama kelamaan nampak warnanya mulai kusam. Kemudian berangsur-angsur sekarang benalu itu sudah hampir merata di pohon itu, dan pohon itu sekarang itu sudah merana. Yang ingin saya sampaikan bukan hanya pohon itu. Pohon di samping itu dulu tetap berbunga cantik, dan dia tidak mau tahu dengan kawannya yang sudah dihisap oleh benalu itu. Ya memang pohon tidak bisa berjalan ke sana kan, tapi itu adalah tamsil. Dia tetap saja berbunga, tapi kawannya sudah merana. Seakan-akan itu adalah tamsil bahwa ini ada kawan yang sudah dihisap oleh benalu, ya. Kemudian dibiarkan karena pohon yang sebelah ini seakan-akan ya itu kan dia, bukan saya. Dia diam saja. Sekarang pohon yang di sebelah itu sudah ditumbuh oleh benalu. Saya perhatikan. Ini semacam pelajaran bahwa musuh Islam itu, musuh orang Islam itu, musuh negeri Islam itu, dia tidak ingin membiarkan Islam itu berkembang, Islam itu maju. Dia ingin menghabisi semua, apalagi Yahudi. Kan Allah yang bilang walan tabda angkal Yahud wan Nasara. Bukan siapa-siapa yang bilang, Allah sendiri yang bilang. Tidak dirak-rakku lagi, jadi kan sudah agak murah. Saya tertarik dengan judulnya Wasiat dari Tanah Surga yang Hilang. Saya beli buku itu. Ternyata buku itu luar biasa, mengungkap semua rahasia dunia ini. Dan yang menarik bagi saya, salah satu yang menarik bagi saya itu adalah ada namanya cetak biru. Cetak biru itu semacam apa lah ya, semacam pegangan lah untuk orang-orang Yahudi Zionis yang akan dilakukannya di dunia ini untuk membuat dirinya menjadi berkuasa di dunia ini. Apa katanya? Nanti di dunia ini hanya bumi ini hanya akan dihuni nanti oleh orang Yahudi saja atau orang-orang yang mau ikut Yahudi. Oleh sebab itu yang lain itu harus dibunuh, harus dimusnahkan. Tahun 2018 itu saya sasarannya apa? Sasaran yang paling disasar oleh orang Yahudi itu dalam buku yang apa disebut dengan cetak biru itu umat Islam dan umat Kristen dua. Sekarang
Yahudi kan seperti berteman dengan orang Kristen, tapi saatnya orang Kristen itu akan dimakan, seperti Benalu tadi. Yang menjadi pertanyaan bagi saya waktu itu adalah gimana caranya orang Yahudi ini membunuhi manusia yang banyak sehingga tinggal mereka saja. Yahudi itu kan agama yang mereka saja, yang lain tidak ada masuk. Atau orang-orang lain mau ikut dengan milahnya, gaya hidupnya, budayanya, apanya. Tidak terpikir oleh saya, tidak tahu saya bagaimana caranya membunuhi umat manusia yang banyak ini. Ketika datang COVID-19, banyak orang meninggal, mati. Dan yang menariknya adalah umumnya dokter mengatakan tidak ada COVID. Itu virus COVID itu yang membunuh. Yang membunuh itu adalah pemaksaan. Saya menjadi ngeri. Mungkinkah ini usaha dari Yahudi itu untuk membunuhi manusia, untuk melancarkan cita-citanya membuat manusia ini di dunia ini tersingkirkan, yang tinggal mereka saja. Mereka mudah melakukan itu karena mereka menguasai teknologi. Dengan teknologi, Bapak Ibu sekalian, ternyata walaupun saya bukan seorang dokter, bukan seorang ahli di bidang itu, rupa-rupanya benar. Dia berkolaborasi, bekerjasama dengan komunis, Zionis dengan komunis, karena komunis itu juga bercita-cita seperti itu. Dia akan menghabisi orang lain yang tidak sepaham dengan dia dengan berbagai macam cara berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali tadi kepada bunga yang saya lihat tadi, orang Yahudi itu dia melokalisir orang-orang bangsa yang diseberanginya hanya Palestina itu di Gaza saja. Dibuatnya yang lain takut. Dibuatnya yang lain itu seperti tidak perlu. Perkawannya itu kan hanya orang Gaza Palestina, kita tidak. Tapi dalam blueprint itu dikatakan dia membagi-bagi orang yang akan dibunuh itu berkelompok-kelompok. Kelompok ini dulu yang mendekat, setelah itu yang lain dirangkul. Nah setelah ini selesai ini lagi, setelah ini selesai ini lagi, nah ini selesai ini lagi. Seperti akal buruknya Benalu yang saya katakan tadi. Dan itu juga teori komunis. Teori komunis, kalau di Indonesia dulu lawan yang paling berat oleh orang komunis PKI itu Masyumi namanya. Itu ada Buya Hamka, situ ada Pak Natsir di situ, ada Kasman Singodimedjo di situ. Itu mereka itu diansur-ansurnya dibubarkan dulu Masyumi karena itu dianggap lawan berat, tapi yang lain dianggap dirangkulnya tapi semuanya akan dihabisinya, dirangkulnya Soekarno karena melindungi dia. Ini sejarah, ya. Ini sejarah. Sejarah ini perlu kita sampaikan, kita turunkan kepada anak cucu kita. Ini perintah dari Allah. Pesan dari Allah dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bil haqq mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Kisah-kisah para nabi itu sengaja kami kisahkan dalam Al-Quran, kata Allah, untuk apa? Tathbitu qulubikum. Jadi untuk membuat kita ini punya pegangan, punya prinsip, dan tidak mudah dikecoh orang. Itu pentingnya sejarah. Ya, saya melihat
bahwa pertemuan-pertemuan majelis-majelis seperti ini perlu kita giatkan untuk saling mengingatkan bahwa di sekitar kita tuh musuh kita. Dalam pertemuan-pertemuan inilah kita bisa mengingatkan bahwa musuh, apalagi Yahudi, itu tidak akan pernah tinggal diam. Nah, sekarang kita lihat di Palestina berapa kejamnya mereka, dirobeknya, dipotong-potongnya manusia Palestina. Cuma ada juga saya melihat salah satu hikmah juga mungkin sudah banyak tergerak hati negara-negara Muslim yang lain untuk membantu, tapi yang di sekitar itu tidak, negara-negaranya, tapi orangnya mulai. Tahun 2001 saya ke Kairo, ke Mesir. Waktu itu orang-orang Yahudi ini juga banyak membunuh orang-orang Muslim di Palestina. Orang Mesir itu meminta kepada Syekhul Azhar itu supaya keluarkan fatwa. Saya di situ di Masjid Al-Azhar waktu itu. Jadi pemuda-pemuda Mesir itu sudah gatal-gatal tangannya, keluarkan fatwa, maka kami akan pergi ke Palestina untuk membantu. Tapi entah kenapa banyak merasa takut segala macam, tidak keluar itu, akhirnya satu-satu berangkat ke Palestina. Tapi sekarang kita lihat sudah mulai dari Yaman itu jauh, dari Rusia. Negara Rusia itu banyak Muslim sudah berangkat ke sana menghadapi Israel yang sudah berketerlaluan. Nah, tadi doa, kita berdoa karena kita juga tidak punya kekuatan apapun untuk ke sana, tapi kita bantu dengan doa saudara-saudara kita yang di Palestina dan berangkat ke Palestina itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini, dengan cara ini kita membantu saudara kita. Kekejaman yang dilakukan oleh Yahudi, kekejaman yang sudah di luar batas-batas peri kemanusiaan terhadap umat Muslim yang ada di situ. Kita berharap tetangga-tetangga negeri Palestina seperti di Yordan, di Mesir, itu mereka tergerak kembali untuk merebut kembali Palestina dan tidak membiarkan orang Yahudi, sebab sasaran Yahudi itu bukan hanya Palestina ya, tapi dunia akan dikuasainya dengan teknologi yang sekarang, ya, dengan teknologi yang sekarang. Maka disebarkan vaksin. Saya mungkin banyak orang takut menyampaikan, tapi kita dengan keluarga kita, saya selalu mengatakan kita di masjid ini, jadikanlah mari kita merasa bahwa kita ini adalah satu keluarga. Bapak-bapak adalah saya adalah bapak ibu semua. Kita saling mengingatkan. Sudah beredar video sekarang tidak semuanya bisa kita percaya, ada banyak hoax. Tapi untuk mencerna sebuah informasi yang ada di video yang tersebar itu, kita bantu dengan informasi-informasi yang lain untuk mengukur ini benar apa tidak. Di video itu dikatakan yang berbicara itu adalah Perdana Menteri Israel untuk membunuh umat Islam itu dengan peluru, dengan roket, dengan rudal. Kalau masih tidak bisa, katanya dengan vaksin. Disalahgunakan vaksin itu. Padahal vaksin itu untuk mencegah melawan penyakit. Tapi dibuat vaksin khusus untuk membunuh manusia yang banyak.
disebut-sebut bahwa akan ada lagi COVID itu. Mungkin 2024 nanti atau apa. Bisa jadi itu terjadi. Oleh sebab itu kita sudah belajar dari pengalaman tahun lalu. Hati-hati kita saling mengingatkan hal begitu. Bahwa ini sudah mereka lakukan. Tapi dengan perangainya sekarang yang membunuhi orang Palestina, negara-negara Islam bangkit. Mudah-mudahan ini sebagai kebangkitan. Masalah COVID yang dikatakan akan bangkit lagi ini, itu sudah banyak dokter-dokter yang bersatu padu dunia. Mereka membuat sebuah organisasi namanya Never Again. Tidak akan ada lagi dokter melawan. Tapi banyak orang yang mengambil kesempatan dengan penyakit ini menjadi kaya, mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya, untuk membesarkan partainya segala macam. Itu yang terjadi. Kita sekarang berada dalam masa, dalam zaman yang sangat-sangat tidak baik, ya, di dunia termasuk negara kita. Apa yang terjadi sekarang? Orang yang bicaranya hari ini baik sekali, besok berubah.